Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Ahilah, saya guru pendidikan agama Islam di SDN Citalahap 5, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712502119, nomor UKG 3601630002232. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hikmah beriman kepada hari akhir, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 5. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua muridnya. Silahkan. Duduk, siap. Siap. Belajar banyak, kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar kita pembiasaan ya seperti biasa. Silahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tuh
darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, duduk kembali. Baik ya, sebelum memasuki pembelajaran kali ini kita bertemu dengan materi beriman kepada hari akhir. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Lihat ke sini. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu 1. Menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. 2. Menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. 3. Membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Nah, pertanyaan pemantik. Di sini Ibu ingin kalian nanti paham apa itu kalimat tarjih. 2. Kalimat tarjih dibaca ketika apa? 3. Lafal dalam kalimat tarjih adalah. Nah, di situ kalian pilih. Sebelah kanannya ada jawaban. Lihat, yang termasuk dengan kalimat tarjih, jawabannya mana yang benar? Yang kedua ini ya. Nah, kalimat tarjih jawabannya berarti yang ini. Apa itu? Kalimat atau bacaan yang diucap umat Islam tertimpa musibah atau mengalami cobaan. Baik. Yang kedua, kalimat tarjih dibaca ketika apa? Yang mana? Mendapat cobaan. Good ya. Yang ketiga, lafal dalam kalimat tarjih adalah wa inna ilaihi rajiun. Baik, agar kalian lebih memahami pembelajaran ini, simak pembelajaran yang Ibu tampilkan di layar. Simak baik-baik, cermati dan pahami. Ya, silakan tonton. Hari akhir menurut bahasa berarti hari pembalasan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah dan seadil-adilnya. Keterangan ini dapat kita setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Yaumul Ba'ts. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia
setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, yaumul hisab. Yaumul hisab atau mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tatanan kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal sholih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat, maupun dengan perilaku-perilaku sosial, seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Serta yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Oke, baik. Setelah menyaksikan video tersebut, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan dan paham ya. Nah, selanjutnya untuk mengetes apakah kalian menanggapi dan memahami video tersebut, Ibu ada permainan lempar bola. Yang mana nanti yang Ibu lempar bola itu harus menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ya, seperti itu. Paham tidak? Ibu melempar bola ini ke siapa aja. Nah, orang yang menerima bola ini menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Paham? Paham. Siap ya? Oke. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Kelima. Betul tidak? Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, Ibu 5 pertanyaan ya. Pertanyaan kedua. Siap-siap. Ayo. Ketika kita terkena musibah, kita mengucapkan betul tidak? Tepuk tangan. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, nanti dulu. Kalimat tarji biasa diucapkan ketika kita Mendapatkan cobaan. Oke, betul ya? Tepuk tangan. Siapa lagi nih? Sebutkan contoh kiamat sugro. Adanya bencana alam. Oh, bencana alam, betul ya? Tepuk tangan, hebat-hebat semuanya. Coba. Siapa lagi nih? Coba sebutkan, ambil itunya, bolanya. Contoh kiamat kubro. Hancurnya bumi. Tepuk tangan. Baik semuanya ya.
Alhamdulillah, berarti kalian telah mencermati video itu dengan baik dan benar dan bisa memahaminya. Baik, masih semangat? Kita ice breaking dulu, ada sedikit ice breaking. Ibu, tahu tepuk rukun iman? Tahu. Oke, siap ya. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 kode dan kodar. Baik, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya di sini kan udah duduk seperti ini ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi, udah kita bagi 4 kelompok aja ya, udah enak nih. Ibu tentuin nih, ingat dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, ingat kan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Baik, Ibu ada ini apa sedikit tentang mencocokkan. Di sini nanti Ibu kasih karton satu-satu. Jangan dulu dibuka. Nanti kerjakan secara berkelompok ya. Yang namanya kelompok berarti harus dikerjakan secara berkelompok atau bersama. Jangan dulu dibuka. Nah, di sini Ibu ada kartu. Ada kartu dan ada bacaan. Nanti kalian mencocokkan dan ditempel di karton itu ya. Kasih nama kelompok dan nama-nama kelompoknya. Kalau sudah beres, ini ada nih potongan kartu berupa gambar dan nanti ada bacaan-bacaannya. Dicocokkan ya, gambar mana yang termasuk bacaan yang mana ya, dicocokkan, tulisannya ditempel di bawahnya. Seperti itu ya. Paham tidak? Paham. Baik, nanti Ibu bagikan, kalian nanti kerjakan secara berkelompok. Kalau sudah, dipresentasikan ke depan perwakilan kelompoknya. Siap? Paham? Paham. Baik, terima kasih. Ayo. Bisa ditanya dulu ya. Nih. Nanti ditempel sesuai ya, sesuai bacaan. Udah ini. Silakan dikerjakan. Ya, silakan Ibu kasih waktu. Kalau yang sudah mengerjakan langsung ya. Langsung perwakilannya ke depan untuk dipresentasikan. Nah. Sudah? Sudah? Kita dengarkan ya, yang lainnya dengarkan hasilnya seperti apa. Kalau betul kita bilang betul, kalau salah kita bilang salah. Silahkan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini menjelaskan hasil karya kami. Yang pertama ada kiamat kubro. Betul tidak kiamat kubro? Betul, tepuk tangan. Terus? Yang kedua barabar terpuji. Perbuatan terpuji, ini gambarnya. Betul tidak? Betul. Yang ketiga memperbanyak amal ibadah. Betul. Terus? Yang keempat ada kiamat sugro. Kiamat sugro ya ini ya, ini bencana alam, lihat ya. Berarti kiamat sugro, betul. Terus? Kalimat tarji. Oh iya, baik, terima kasih. Semangat semuanya, hebat. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua kiamat kubro. Ya betul ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yang ketiga perilaku terpuji. Betul. Yang keempat kalimat tarji. Kalimat tarji. Terus yang kelima. Memperbanyak amal ibadah. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kelompok berapa yang siap lagi? Hah? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo. Silakan tepuk tangan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang melakukan Ya. yang kiamat kubro. Ya. Yang kedua kiamat kubro. Betul. Yang ketiga memperbanyak amal ibadah. Yang keempat perilaku terpuji. Yang kelima kalimat tarji. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kelompok terakhir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Ya. satu kiamat kubro. Ya betul. Memperbanyak amal ibadah. Betul. Kedua kiamat kubro. Betul. Keempat kalimat tarji. Betul. Yang kelima perilaku terpuji. Betul, tepuk tangan. Hebat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, di sini ada gambar. Lihat. Yang kalian tempel tadi kan contoh-contoh dan disesuaikan, dicocokkan ya. Nah, di sini ada gambar kalimat tarji. Nah, kalian kalau gambar ke-1 itu harus mengucapkan kalimat tarji tidak? Harus. Itu contohnya kebakaran. Kebakaran termasuk musibah. Yang ke gambar kedua ini harus mengucapkan kalimat tarji? Harus. Karena ini apa? Contoh kematian. Kalau yang ketiga gambarnya ini tersandung. Sama, mendapatkan kecelakaan atau musibah. Dia pasti jatuh. Harus mengucapkan kalimat tarji. Kalau yang gambar keempat ini kapal jatuh. Mengucapkan kalimat tarji. Harus ya. Nah, kalau yang kelima itu bukan, harusnya tepatnya ini mengucapkan alhamdulillah ya, seperti itu. Baik. Dari dari gambar-gambar tersebut kita dapat mengambil kesimpulan ketika kita mendapatkan musibah, kita harus mengucapkan kalimat tarji. Jadi seperti itu contoh-contohnya gambar yang harus kita mengucapkan kalimat tarji seperti itu. Ya, seperti gambar ini. Yang cocoknya kalau mengucapkan tarji itu kita mendapatkan musibah atau kecelakaan. Kalian sudah bisa memilih ya, mana yang gambar yang harus mengucapkan kalimat tarji. Oke, selanjutnya untuk memperkuat pembelajaran ini dan untuk mengetes kemampuan kalian, Ibu ada soal, nanti Ibu bagikan ke kalian. Itu soal dikerjakan individu ya, karena Ibu ingin mengetahui kalian sampai mana memahami pembelajaran kali ini. Baik, siap ya? Dikerjakannya sekarang juga dan dikumpulkannya sekarang juga. Maksudnya Ibu kasih waktu, nanti kalau yang udah selesai kumpulkan di meja Ibu ya. Paham? Paham. Ibu ada soalnya, satu orang mendapat 5 soal. Silahkan dikasih nama dan kerjakan. Nanti kalau sudah langsung kumpulkan ke meja
Ibu. Baik. Kasih nama ya. Silakan yang sudah mendapatkan soalnya langsung dikerjakan. Maaf. Silahkan kerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke meja ibu ya. Nah, belum. Sebelum mengerjakan, membaca doa dulu. Bismillah. Selamat bekerja. Silahkan. Ibu kasih waktu. Kalau sudah selesai, langsung kumpulkan. Sudah selesai, kumpulkan. Sini. Sini, kumpulkan. Baik. Terima kasih. Hebat-hebat semuanya ya. Oke, duduk kembali ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, baik, duduk. Baik, terima kasih ya, kalian telah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Tugas ini akan Ibu periksa nanti di rumah dan akan dibagikan ke pertemuan selanjutnya ya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini yang Ibu sampaikan. Baik, dari pembelajaran tadi, kita dapati bahwa hikmah beriman kepada hari akhir, di antara hikmah beriman kepada hari akhir antara lain ya, yang harus kalian pahami. Nah, kita beriman di hari akhir itu apa? Hikmahnya itu satu, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan dunia akhirat. Kedua, manusia selalu mawas diri dalam bertindak karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita perbanyak amal ibadah, hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Keempat, berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal datang menjemput. Kelima, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Ya, jadi kita untuk kesimpulan dalam beriman kepada hari akhir, kita itu disuruh untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya seperti berbuat dosa ya. Berbuat dosa itu banyak sekali ya. Berbuat dosa itu banyak sekali, misalnya kayak mencuri, apalagi maksiat itu harus dihindari ya. Terus apalagi berbohong,
Jadi hikmah dari kita beriman kepada hari akhir, kita harus perbanyak amal ibadah yang baik. Seperti itu, dapat dipahami? Pahami. Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, nanti kita akan ketemu ya di pembelajaran selanjutnya dengan tema senangnya berteman ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ladang pahala untuk Ibu, dan pelajaran yang Ibu berikan dapat dipahami dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Amin ya. Terima kasih karena sudah belajar bersama Ibu untuk pertemuan kali ini. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Pak duduk, siap. Siap. Marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang dari kelompok 1 dulu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kelompok 2, ayo.